Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan menyelesaikan soal. Di sini pada kelompok 1 saya mengambil metode komposisi LU. Di sini saya akan menyelesaikan persamaan berikut ini. Langsung saja kita proses pada Microsoft Excel. Nah, jadi untuk matriks L ini dia ada di bawah diagonal utama, di mana diagonal utamanya itu bernilai 1. Dan di sini kita isi 0, 0, 0, 0. Nah, jadi yang kita cari pada matriks L ini adalah nilai yang ada di bawah diagonal utama, yaitu pada segitiga bawah. Yang harus dilakukan pertama yaitu kita salin koefisien pada bersama ini di matriks A, itu 1, 1, 1, 1, kemudian 2, 4, 3, 5, kemudian pada persamaan 3, 1, 4, 6, kemudian di sini 4, 7, 1, 2. Nah, jadi kita akan membuat bawah segitiga ini menjadi 0, yaitu dengan rumus di sini row 2 dikurang dengan 2 dibagi 1 dikali R1. Pada baris yang ketiga, row 3 dikurang dengan 3 dibagi 1 dikali dengan row 1. Baris keempat yaitu row 4 dikurang dengan 4 dibagi 1 dikali dengan row 1. Pada baris pertama, karena tidak mengalami perubahan, langsung saja kita salin. Pada baris yang kedua, di sini row 2 dikurang dengan 2 dibagi 1 dikali dengan row 1. Row 1. Dapat dilihat di sini nilainya sudah berubah menjadi 0, dan yang membuat nilai ini 0 adalah 2 dibagi 1. Maka langsung kita salin pada matriks L ini. Ini yaitu 2 dibagi 1. Nah, nilainya sudah bernilai 2. Langsung pada baris yang ketiga yaitu row 3 dikurang dengan 3 dibagi 1 dikali dengan row 1. Nah, di sini nilainya sudah berubah menjadi 0. Yang membuat nilai ini 0 adalah 3 dibagi 1, maka kita salin pada matriks L ini, itu 3 dibagi 1. Pada baris yang keempat di sini, row 4 dikurang dengan 4 dibagi 1 dikali dengan row 1. Yang membuat nilai ini 0 adalah 4 dibagi 1, maka kita salin pada matriks L, 4 dibagi 1. Selanjutnya kita akan membuat nilai pada min 2 dan 3 ini menjadi 0 dengan rumus di sini row 3 dikurang dengan min 2 dibagi 2 dikali dengan R2. Pada baris keempat, row 4 dikurang dengan 3 per 2 dikali dengan row 2. Nah, pada baris 1 tidak mengalami perubahan, langsung kita tarik saja. Pada baris kedua juga tidak mengalami perubahan. Pada baris ketiga di sini row 3 dikurang dengan min 2 per 2 dikali dengan row 2. Maaf.
Nah, yang membuat nilai 0 ini adalah min 2 dibagi 2, maka kita salin pada matriks L. Di sini min 2 dibagi 2. Nah, nilainya sudah berubah menjadi min 1. Lanjut pada baris yang keempat, di sini row 4 dikurang dengan 3 dibagi 2 dikali row 2. Nah, di sini nilainya sudah berubah menjadi 0, maka kita salin di sini yaitu 3 dibagi 2. Kemudian kita akan membuat nilai min 4,5 ini berubah menjadi 0 dengan rumus row 4 dikurang dengan min 4,5 dibagi 2 dikali dengan row 3. Ini kita salin saja. Pada baris kedua juga kita salin saja. Pada baris ketiga pada baris keempat di sini row 4 dikurang dengan min 4,5 dibagi dengan 2 dikali dengan row 3. Nah, dapat dilihat di sini nilainya sudah berubah menjadi 0, dan yang membuat nilai ini 0 adalah min 4,5 dibagi 2, maka kita salin pada matriks L ini, yaitu min 4,5 dibagi dengan 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan matriks L-nya, ini matriks L, dan ini matriks U ini adalah pencarian matriks dari A yang bagian bawahnya, segitiga bawah ini sudah berubah menjadi 0. Maka di sini selesai untuk matriks di komposisi LU. Di sini L, di sini U. Selanjutnya pada soal berikutnya. Nah, pada soal kelompok kedua di sini saya akan mengerjakan atau menyelesaikan metode Gauss-Seidel pada persamaan berikut ini. Langsung saja kita proses pada manual dulu. Jadi di sini kita akan memproses persamaan ini. Apakah persamaan ini dapat diproses atau tidak? Di sini yang pertama, pada konstanta nilai X1 kita ambil, kemudian kita mutlakkan, kemudian X2 yaitu min 2 kita mutlakkan, kemudian X3 2 kita mutlakkan, dan X1 atau 10 ini lebih besar dari min 1 ditambah dengan 2. Kemudian kita ambil konstanta pada nilai X2 yaitu 11, dan 11 ini lebih besar dari min 1 ditambah dengan min 1 ditambah dengan 3. Kemudian pada persamaan yang ketiga di sini kita ambil konstanta dari nilai X3 lalu kita mutlakkan, dan 10 ini lebih besar dari 2 ditambah dengan min 1 ditambah dengan min 6. Kemudian kita ambil konstanta dari nilai X4 yaitu 8. 8 ini lebih besar dari 3 ditambah dengan 1. Jadi nilai ini adalah konvergen. Yang artinya nilai ini dapat diproses. Kemudian kita lanjut dengan mencari atau menentukan X1 dan X2, X3 dan X4. Kita mencari X1-nya. Di sini X1-nya 10. X1 dikurang X2 ditambah 2X3 sama dengan 6. Kita mencari X1-nya. Jadi X1-nya X1 sama dengan 6 ditambah, karena dia pindah ruas, X2 dikurang 2X3 per 10. Kemudian kita mencari X2-nya. X2-nya yaitu min X1 ditambah dengan 11 X2 dikurang X3 ditambah 3X4 sama dengan 25.
Jadi X2 sama dengan 25 ditambah pindah ruas X1 ditambah pindah ruas X3, pindah ruas jadi 3X4 per 11. Ini untuk X2 nya. Kemudian untuk X3 di sini 2X1 dikurang X2 ditambah 10X3 dikurang 6X4 sama dengan min 11. Jadi di sini X3 sama dengan min 11 dikurang 2X1 ditambah X2 ditambah 6X4 per 10. Selanjutnya X4 yaitu 3X1 ditambah X3 ditambah 8X4 sama dengan 38. Jadi X4 sama dengan 38 dikurang 3X1 dikurang X3 per 8 8. Selanjutnya kita akan mencari lelarannya. Nah, di sini jadi untuk lelaran ke 0 diberikan pendekatan tadi X1-nya yaitu 0, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 0. Kemudian untuk lelaran yang pertama di sini 6 ditambah X2 dikurang 2X3 per 10. Nah, di sini 6 ditambah X2-nya itu 0 dikurang 2 dikali X3 itu 0 per 10. Jadi menghasilkan 0,6. Untuk X2 ini X2-nya 25 ditambah X1 ditambah X3 dikurang 3X4 per 11. Jadi 25 ditambah X1 nya itu yang kita dapat barusan 0,6 ditambah X3 nya 0 dikurang 3 dikali X4 itu 0 per 11. Jadi menghasilkan 2,327. Untuk X3 nya itu min 11 dikurang 2X1 ditambah X2 ditambah 6X4 per 10. Jadi min 11 dikurang 2 dikali X1 nya 0,6 ditambah X2 nya 2,327 ditambah 6 dikali X4 nya itu 0 per 10. Jadi menghasilkan min 0,987. Untuk X4 di sini X4-nya 38 ditambah 3X2 ditambah X3 per 8. Jadi di sini 38 ditambah 3 dikali X2-nya 2,327 ditambah X3-nya min 0,987 per 8 menghasilkan 3,753. Kemudian untuk lelaran yang kedua di sini sama 6 ditambah X2-nya itu 2,327 dikurang 2 dikali X3-nya min 0,987 per 10, maka menghasilkan 1,030. Kemudian untuk lelaran yang untuk X2 di sini 25 ditambah X1-nya itu 1,030
ditambah X3 nya min 0,987 dikurang 3 dikali X4 nya 3,753 per 11, maka menghasilkan 1,25. Untuk X3 nya sini X3 min 11 dikurang 2 dikali X1 nya 1,030 ditambah X2 nya tuh 1,25 ditambah 6 dikali X4 nya masih yang tadi 3,753 per 10, maka menghasilkan 1,071. Untuk X4 nya di sini 38 ditambah 3 dikali X2 nya 1,25 ditambah dengan X3 nya 1,071 per 8, maka menghasilkan 4414. Selanjutnya akan kita proses pada Microsoft Excel. Nah, pada Excel ini di sini pada iterasi yang ke-0, X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 0. Lanjut pada iterasi pertama. Di sini kita masukkan yang sudah tadi kita dapat pada manual, yaitu pada X1-nya 6 ditambah dengan kurung ya. 6 ditambah dengan X2, X2-nya 0 dikurang dengan 2 dikali dengan X3 dibagi 10. Nah, sama pada manual tadi, langsung pada X2 yaitu 25 ditambah dengan X1 yang kita dapat barusan ditambah dengan X3 nya yang sebelumnya, kemudian dikurang dengan 3 dikali dengan X4 yang sebelumnya dibagi 11. Nah, kemudian pada X3 nya di sini min 11 dikurang dengan 2 dikali dengan X1 yang kita dapat barusan ditambah dengan X2 yang kita dapatkan baru, kemudian ditambah dengan 6 dikali dengan X4 nya masih yang sebelumnya dibagi dengan 10. Nah, pada X4 di sini yaitu 38 dikurang dengan 3 dikali dengan X2 yang kita dapat baru, kemudian ditambah dengan X3 yang kita dapatkan barusan, kemudian dikali dengan 8. Nah, nilainya di sini sama yang kita dapat pada manual. Kemudian di sini kita langsung tarik saja. Nah, di sini saya akan berhenti pada iterasi yang ke-12. Kenapa? Karena pada iterasi ke-13 ini nilainya sama dengan iterasi yang ke-12. Jadi di sini berhenti pada iterasi yang ke-12 untuk metode Gauss-Seidel. Mungkin sekian untuk video saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.